hasil kerja kelompok kami untuk mata kuliah Sejarah Aliran Psikologi dengan materi Perkembangan Psikologi pada Abad Pertengahan, yakni pada abad 7 sampai dengan abad 14. Dengan dosen pengampu Ibu Novita Maulidia Jalal, SPSI, MPSI, Psikolog, dan Bapak Muhammad Reza, SPSI, MA. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri anggota kelompok 2. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila Yunus dengan NIM 21070150002. Alamat dari Goa, Jalan Poros, Barombo. Selanjutnya, anggota kelompok 2 dipersilahkan untuk memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Awadia, NIM 21070150034 dari kelompok 2. Alamat saya dari Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Perkenalkan, nama saya Nur Hadijah, nomor induk mahasiswa 210701502210 dari kelompok 2, alamat Parangloe, Kabupaten Goa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Adelia dari kelompok 2 dengan nomor induk mahasiswa 21070150231. Saya berasal dari Bantaeng, Sulawesi Selatan. Saya Nurul Atika FH dengan NIM 21070150225, kelompok 27, alamat Jalan Kelapa 3, Gang 2, nomor 8. Nama saya Nur Azura Asriman Bandari Herman dengan NIM 21070150143 dari kelompok 2. Baik teman-teman, itulah tadi perkenalan setiap anggota kelompok 2. Nah, selanjutnya kita beralih kepada menu pembahasan. Nah, pada kali ini ada 2 pembahasan yang ingin kami jelaskan. Yang pertama, pengaruh filsuf Islam terhadap perkembangan ilmu psikologi pada masa kegelapan. Dan yang kedua, peran tokoh-tokoh Islam dalam perkembangan psikologi. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengaruh filsuf terhadap perkembangan ilmu psikologi pada masa kegelapan. Nah, menurut Wikipedia, masa kegelapan itu adalah suatu zaman, runtuhnya suatu kekaisaran, dan munculnya kembali peradaban yang lama. Mungkin teman-teman masih ada yang bingung mengapa disebut dengan masa kegelapan. Nah, karena pada abad pertengahan itu merupakan sebuah periode panjang sejarah Eropa, dan dikarenakan juga munculnya kekuasaan agama yang bersifat absolut dari gereja. Artinya kekuasaan agama yang tidak dapat dinegosiasikan lagi dan selanjutnya di saat bangsa Eropa Barat itu mengalami masa kegelapan, ternyata peradaban Islam itu justru mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kemudian, pemikir-pemikir muslim tersebut mengembangkan berbagai macam ilmu. Salah satunya itu ada ilmu fisika, ilmu kimia, astronomi, hukum, filsafat, dan lain-lainnya. Pemikir-pemikir muslim, yang pertama itu ada Al-Kindi, Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan masih banyak tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan psikologi pada abad pertengahan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi peran tokoh-tokoh muslim dalam perkembangan psikologi. Baik, tokoh yang pertama ada Al-As'ad bin Qais Al-Kindi atau biasa kita sebut dengan sebutan Al-Kindi. Beliau lahir pada tahun 801 dan wafat pada tahun 866. Al-Kindi seringkali dikenal sebagai filsuf pertama dari tanah Arab. Al-Kindi banyak dipengaruhi oleh pemikiran para filsuf Yunani. Ia dianggap sebagai pengikut Aristoteles, namun corak pemikirannya lebih dekat pada Neoplatisme. Tapi, walaupun dipengaruhi oleh pemikiran Yunani kuno, Al-Kindi menunjukkan corak berpikir yang berbeda. Pemikiran Al-Kindi yang berhubungan dengan psikologi antara lain ada mengenai jiwa, ada kecerdasan, dan strategi kognitif dalam mengatasi grief atau kesedihan. Al-Kindi berusaha menyatukan antara teologi dan filsafat. Ia beranggapan bahwa agama dan filsafat itu sama-sama berusaha mencari kebenaran, tetapi bedanya kebenaran filsafat bersifat tidak pasti, sedangkan kebenaran agama itu bersifat pasti. Seperti halnya Aristoteles, Al-Kindi pun menyatakan bahwa orang yang paling utama itu adalah orang yang memiliki keutamaan-keutamaan atau sifat-sifat Tuhan. Tokoh yang kedua
ada Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ibnu Yahya Ar-Razi atau biasa kita kenal dengan sebutan Ar-Razi. Beliau lahir pada tahun 865 dan wafat pada tahun 925. Ar-Razi di dunia barat dikenal dengan nama Raisis. Al-Razi mempelajari banyak pengetahuan mulai dari kedokteran, filsafat, matematika, astronomi, psikologi, dan lain-lain. Ia dikenal sebagai dokter dari dunia Arab di rumah sakit Baghdad. Bahkan, ia mendapat julukan sebagai The Arabic Galen. Al-Razi untuk mengenali dirinya, ia memiliki teori. Ia mengatakan bahwa ia itu menggunakan kombinasi emosi, marah, dan takut untuk mengatasi psikomatis. Al-Razi mengatakan bahwa sensasi indrawi melatar belakangi proses mental dan kondisi emosi memengaruhi aspek fisik. Sekarang tokoh yang ketiga. Tokoh yang ketiga ada Abul Walid Ibnu Rus. Lahir pada tahun 1126 dan wafat pada tahun 1198. Abul Walid Ibnu Rusyid biasa disebut dengan nama Ibnu Rusyid, atau di barat ia memiliki panggilan dengan nama Averroes. Ibnu Rusyid adalah seorang yang lebih mengedepankan pemikiran alamiah dan rasionalitas. Kebesaran Ibnu Rusyid dikenal sampai Eropa dan disebut sebagai bapak rasionalisme. Pemikiran Ibnu Rusyid yang berkaitan dengan psikologi antara lain ada mengenal jiwa, kecerdasan, dan kebahagiaan. Berbeda dengan Ibnu Sina, Ibnu Rusyid berpandangan lebih alamiah tentang jiwa. Baginya, raga bukanlah instrumen bagi jiwa, tapi keberadaan raga itu merupakan sesuatu yang penting bagi jiwa. Ia menjelaskan bahwa kemunculan jiwa merupakan bagian dari proses biologis, dan hubungan jiwa dan raga bersifat holimorfik. Seperti halnya Al-Kindi, Ibnu Rusyid pun ingin mensinergikan antara filsafat dan agama. Baginya, filsafat dan agama tidak bertentangan. Baik, itulah 3 pembahasan tokoh muslim yang berperan dalam perkembangan psikologi. Untuk tokoh-tokoh selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan tim saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan materi tentang peran tokoh-tokoh muslim dalam perkembangan psikologi dari Abu Nasr atau dikenal sebagai Al-Farabi atau Al-Farabius dari 870 sampai 950. Katanya dengan ilmu psikologi, Al-Farabi dikenal sebagai pemikir psikologi sosial. HQ 2004 menyebutkan Al-Farabi sebagai ahli psikologi sosial karena ia dianggap sebagai orang pertama kali yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kecenderungan bawaan untuk selalu bersama dengan orang lain, dan kesempurnaan manusia akan tercapai jika ia hidup bersama orang lain. Al-Farabi sebagai penerus Aristoteles yang pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Plato dan Plotinus dan berusaha memadukan pemikiran ketiga filsuf Yunani tersebut. Ia mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh oleh 3 kemampuan, yakni kemampuan indrawi atau eksternal, kemampuan imajinasi atau indera internal, representasi, estimasi, dan mengingat, dan yang ketiga kemampuan berpikir. Sedangkan dari Abu Ali al-Husain atau dikenal sebagai Ibnu Sina atau Avicenna 981 sampai 1037. Ibnu Sina tidak hanya berbicara tentang metafisika dan ilmu kedokteran, tapi juga berbicara tentang psikologi. Pandangan Ibnu Sina mengenai jiwa banyak mempengaruhi oleh Aristoteles. Pandangan Ibnu Sina mengenai struktur jiwa lebih dekat dengan pandangan Neoplatonisme daripada Aristoteles atau Lopez Frejat 2016. Ia mengatakan bahwa jiwa adalah substansi yang mandiri dan terpisah dari raga dan merupakan esensi manusia. Ibnu Sina menyampaikan bahwa kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh tingkatan jiwa tersebut, yaitu jiwa nabati atau kemampuan untuk mengkonsumsi untuk tubuh dan untuk melakukan, jiwa hewani untuk kemampuan bergerak yaitu syahwat dan amarah, serta kemampuan persepsi internal. Dan yang terakhir jiwa insansi, kemampuan praktis atau akal
praktis, dan kemampuan teoritis atau akal teoritis. Materi yang akan saya bawakan yakni tentang dua tokoh Islam yang memiliki peran penting dalam perkembangan psikologi, yakni Ibnu Miskawai dan Fakhruddin Ar-Razi. Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yaqub bin Miskawai atau lebih dikenal dengan Ibnu Miskawai. Beliau lahir di Rai, Iran pada tahun 940 dan meninggal di Isfahan pada tahun 1030. Beliau dikenal sebagai pendiri filsafat mengenai etika dalam dunia Islam. Dalam bukunya Tahdzib al-Akhlaq, Ibnu Miskawai menjelaskan panjang lebar mengenai jiwa, karakter kebahagiaan, penyakit, dan kesehatan jiwa. Ia mengatakan bahwa jiwa itu bukanlah tubuh dan juga bukan bagian dari tubuh. Jiwa merupakan sesuatu yang sederhana, imaterial, dan substansi abadi secara langsung diciptakan oleh Tuhan sebelum ditiupkan ke dalam tubuh. Ia mengatakan bahwa jiwa memiliki 3 tingkatan fakultas, yakni jiwa yang berkaitan dengan aktivitas berpikir dan melihat. Yang kedua, jiwa yang berkaitan dengan emosi, ambis, dan keberanian, serta yang terakhir, jiwa yang berhubungan dengan aktivitas nafsu, syahwat, makan, dan minum. Yang kedua, Fakhr ad-Din Muhammad Umar Ar-Razi atau lebih dikenal dengan nama Fakhruddin Ar-Razi. Beliau lahir di Rai, Teheran, Iran pada tahun 1149 dan meninggal pada tahun 1209. Ia merupakan salah satu tokoh yang memiliki banyak prestasi dan menulis banyak buku. Pikiran Ar-Razi yang berhubungan dengan psikologi, salah satunya bisa ditemukan dalam bukunya An-Nafsu war-Ruh. Menurut Razi, secara alamiah, manusia memiliki perbedaan-perbedaan personal, lingkungan, ataupun situasi. Ar-Razi menjelaskan bentuk-bentuk kebahagiaan. Ada yang disebut dengan kebahagiaan indrawi dan ada kebahagiaan intelektual. Pikiran Ar-Razi mengenai psikologi juga dituangkan dalam bukunya yang berjudul Al-Firasah, ilmu membaca sifat dan karakter orang dan bentuk tubuhnya. Firasat sendiri berarti pengambilan kesimpulan keadaan internal seseorang atau batiniah berdasarkan tanda lahiriah. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai peran tokoh-tokoh muslim dalam perkembangan psikologi, khususnya pada tokoh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Syafi'i dan Abu Zaid Ahmed bin Sal Al-Balkhi. Sejak dijajah dan Nesapur, kejeniusan Al-Ghazali sebenarnya sudah mulai nampak dan dilihat oleh banyak orang. Namun puncak kepopularitasannya ketika ia diangkat sebagai guru besar sekaligus pemimpin atau rektor di Universitas Nizamiyah Baghdad. Nah, di Baghdad inilah Al-Ghazali dikenal piawai dalam berdebat. Kehidupan Al-Ghazali disebut periode prasufi. Namun dalam kesuksesan dan kepopularitasannya ternyata membawa Al-Ghazali ke dalam sebuah krisis spiritual yang berlangsung hampir 2 bulan di Baghdad. Beliau mengalami fase penuh keraguan dalam hidupnya atau biasa disebut skeptis atau syak. Hal inilah yang membuat Al-Ghazali mengambil keputusan untuk meninggalkan popularitas dan semua aktivitas yang dijalaninya. Perjalanan Al-Ghazali mencari ilmu tidaklah sebentar. Krisis spiritual membawa ia kepada ilmu tasawuf yang merupakan ilmu yang dipelajarinya sewaktu kecil. Kita beralih pada tokoh selanjutnya, yaitu Abu Zaid Ahmed bin Sal Al-Balkhi. Nah, salah satu buku beliau yang berhubungan dengan psikologi yaitu Masali Al-Abdan wa Al-Anfus. Buku ini merupakan buku yang menjelaskan keterkaitan antara tubuh dan jiwa, sekaligus mengkritik praktik medis pada saat itu yang lebih menekankan pada pengobatan tubuh. Menurut Badri Padakan 2015, Al-Balkhi merupakan orang yang pertama kali membedakan psikosis, neurosis, pionir pengobatan psikosomatis, di mana neurosis terbagi dalam 4 gangguan, yaitu takut dan panik, marah dan agresi, sedih dan depresi, serta sera obsesi. Sekian penjelasan dari saya. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa kesimpulan dari materi yang dibawakan tadi. Kesimpulannya ialah pada abad pertengahan, ilmu pengetahuan sudah berkembang pesat di dunia Islam termasuk ilmu psikologi.
Pada saat itu, ilmu psikologi yang juga merupakan bahasan dari ilmu nafs yang juga membahas ilmu psikiatri dan neurosains. Salah satu indikator kemajuan tersebut antara lain sudah berdirinya beberapa rumah sakit jiwa disertai pengetahuan mengenai jenis-jenis penyakit jiwa terlengkap dan terapi-terapi untuk mengatasinya. Identifikasi beberapa penyakit jiwa tergunung dan terapi untuk mengatasinya sudah banyak dikembangkan. Terapi umum yang sering dipakai ialah terapi okupasi dan terapi musik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.